Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven berbuntut panjang, terutama setelah putusan sidang yang seharusnya menjadi rahasia justru dibicarakan ke publik oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti diketahui, majelis hakim memutus perceraian dua selebriti itu dengan menyatakan bahwa Paula terbukti selingkuh dengan laki-laki berinisial NS atau Nico Surya. Selanjutnya, bukti-bukti yang menguatkan dugaan perselingkuhan Paula dan Nico pun terus bertebaran di media sosial. Yang menarik, di tengah Paula yang sibuk memberikan klarifikasi dan membantah tudingan perselingkuhan yang dilayangkan tersebut, sosok Nico justru masih menjadi misteri. Lantaran hingga saat ini, Nico masih tetap bungkam dan tidak menampakkan batang hidungnya ke hadapan publik. Alih-alih menghempaskan rumor perselingkuhan tersebut, Nico justru semakin membuat netizen berspekulasi liar. Terlebih, bukti dan saksi yang menguatkan dugaan perselingkuhan tersebut terus bermunculan. Yang terbaru, asisten rumah tangga atau ART Baim Wong dan Paula tampak memberikan kesaksian yang mengejutkan. Namun yang tak kalah mengejutkan, istri Nico pun diduga mulai angkat bicara. Untuk mengetahui fakta-fakta tersebut secara lengkap dan mendalam, maka inilah 5 fakta baru terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dan Nico Surya, versi Cumi Top 5. Asisten rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven baru-baru ini memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan. Mereka mengaku pernah memergoki Paula sedang mengobrol dengan Nico Surya di kamar. Sementara dua anaknya, Kiano dan Kenzo, selalu dititipkan kepada sang pengasuh ketika Paula dan Nico sedang ngobrol. Dan itu terjadi dikala Baim Wong tidak berada di rumah. Lantas, seperti apa kesaksian dari para ART Baim Wong dan Paula tersebut? Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh, jam 4, jam 3. Itu setiap hari kah atau bagaimana? Setiap hari. Kalau nggak ada bapak? Iya, kalau nggak ada bapak. Ya kita kan di kamar jadi Kita nggak tahu. Aku kan beberes beberes kamarnya, melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, di seberang. Berduaan, lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Iya. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu, terus turun gitu. Nggak lihat secara lama gitu. Ya, cuma buka pintu melihat mereka berdua. Baru-baru ini, rekaman suara diduga istri Nico Surya beredar di media sosial. Dalam rekaman suara tersebut terdengar wanita yang membahas soal perselingkuhan yang diduga soal rumah tangga Baim Wong dan Paula. Wanita yang diduga istri Nico tersebut mengaku sedih lantaran suaminya telah dituduh berselingkuh. Menurutnya, perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven bukanlah karena kehadiran orang ketiga. Dan ia berjanji suaminya, Nico, akan muncul ke publik dan membuka semua fakta yang terjadi atas perceraian Baim Wong dan Paula. Lantas seperti apa isi rekaman suara tersebut? Benarkah Nico dan istrinya mengetahui kunci atau fakta yang sebenarnya? Sebagai istri saya sedih, suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan. Tapi memang ada niat korbankan nama suami saya.
Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Mbak Im Wong tampaknya sangat berharap Niko Surya angkat bicara dan mengklarifikasi terkait dugaan perselingkuhannya dengan Paula. Iya, pasalnya secara terang-terangan Mbak Im Wong menyatakan sudah sekian lama menunggu kemunculan Niko. Namun hingga saat ini, Niko masih tetap bungkam di tengah huru-hara yang semakin memanas. Lantas, apakah Mbak Im Wong masih menunggu Niko untuk mengklarifikasi semuanya? Ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah Niko. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Karena saya selama ini, saya sama-sama dia, dia tuh teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan, itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja, semuanya itu akan baik-baik aja. Dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalkan udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang beritanya ya. Niko Surya yang dikaitkan sebagai sosok selingkuhan Paula diketahui memilih mundur dan tidak hadir sebagai saksi dalam proses perceraian Paula dan Mbak Im Wong. Ia alih-alih angkat bicara dan memberikan kesaksian dari versinya, Niko justru tetap memilih bungkam sehingga semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi kita semua. Di sisi lain, Paula yang masih berupaya meluruskan tudingan perselingkuhan dengan Niko nyatanya juga menelan kekecewaan lantaran gayung tak bersambut. Ya, di saat Paula sibuk membantah tudingan perselingkuhan tersebut, Niko yang diduga menjadi sosok selingkuhannya justru tak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Lantas, seperti apa kekecewaan Paula saat Niko batal menjadi saksi kala itu? Menghadirkan Niko. Iya, Niko ya. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. Sebenarnya saya sudah awalnya kami sepakat memang kami berteman ya dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Ya, saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak bisa bergantung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini adalah saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja sih gitu. Saya banyak belajar tidak boleh bergantung pada manusia itu. Pak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Sudah, semuanya sudah saya lakukan dan tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berat ya dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Itu aja sih Mbak. Apa-apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi ini semuanya. Dan
buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalanin aja. Yang penting saya menjalaninya dengan lapang dada dan ikhlas, insya Allah gitu. Rumor dugaan perselingkuhan Paula dan Niko hingga saat ini masih menjadi misteri. Di satu sisi, Baim Wong yakin jika mantan istrinya itu telah mengkhianati pernikahan mereka, dan putusan cerai mereka pun menyatakan Paula terbukti berselingkuh dengan Niko. Sementara di lain sisi, Paula membantah tegas tudingan perselingkuhan tersebut. Bahkan Paula sampai mengadukan terkait hal tersebut ke Komisi Yudisial atau KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA. Menanggapi hal tersebut, Purnawirawan Jenderal Polri sekaligus praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang menyarankan Niko untuk angkat bicara ke hadapan publik dan memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya atas dugaan perselingkuhan yang ditudingkan tersebut. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Ricky Sitohang atas huru-hara tersebut? Ada pihak ketiga lagi sekarang aja dikatakan Niko tuh, buktikan. Kenapa nggak muncul? Harus dibuktikan dong. Sampai sejauh mana kan itu. Bila penting, baik laporkan saja ke kepolisian penyidik. Nanti akan terbukti siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Sampai sejauh mana hubungannya. Itu kira-kira. Jadi kita harus netral, tapi juga produk hukum jangan kita cederai. Kasihan ya. Bukan apa-apa, orang yang mencari keadilan merasa terkebiri. Ini yang sangat-sangat saya sayangkan. Jadi mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua agar jangan terjadi lagi gitu loh. Itu juga selingkuh kan macam-macam kan itu. Apakah orang ketemu kedua belah pihak itu dikatakan sudah selingkuh? Belum tentu. Kemudian ada mengucapkan sayang. Saya pernah sama teman saya tuh karena saking akrabnya itu sama cewek loh. Gimana sayang? Biasa-biasa aja zaman sekarang tuh. Apakah itu sudah konotasinya bahwa secara pribadi? Kan enggak juga, itu kan sudah bahasa yang sudah umum. Kecuali kalau sayang dikatakan itu mempunyai muatan tertentu. Ya kalau yang wajar-wajar aja ya biasa lah. Kemudian ya kan saya lihat ini kan Paula ini kan di bawah tekanan-tekanan saya lihat. Ya, walaupun demikian saya tidak pernah membela seseorang. Kalau memang Paula melakukan kontak hubungan komunikasi dengan seseorang secara tertutup, ya apalagi menjurus pada suatu hal, ini juga tidak layak juga, tidak elok. Saya kan laki-laki. Nah, kalau memang sudah ditegur ini, ingatkan ya kamu rubah. Tapi sejauh mana kata-kata selingkuh yang si Baim katakan ini kan itu harus ada pembuktian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.